Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya, kami di sini yaitu akan menjelaskan tentang materi tentang yang judulnya itu studi komparatif melalui kolaborasi Yayasan Yatim Duafa Al-Badru yang berada di kota Cimahi dan Yayasan Yatim Duafa Al-Furqan yang ada di kota Bandung dalam dakwah di era digital. Nah, kelompok kami yaitu diantaranya ada saya sendiri, Usep Saiful Mila, terus ada Rida Nabila Putri, Syargi Dia Syafiq, Siti Marhamah, Rizka Ratnadewi, Neng Siti Zumiro, dan Nur Alfiah. Nah, di sini sebagai awalannya bahwa Yayasan Yatim Duafa Al-Badru Kota Cimahi merupakan suatu lembaga sosial yang dapat menjadi wadah atau tempat untuk menjembatani para donatur yang ingin memberikan bantuan baik dalam donasi atau penyumbangan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama yaitu yatim piatu dan duafa. Nah, ada beberapa sistem yang berjalan pada saat ini, yaitu pelayanan pendaftaran donatur, penerimaan donasi, laporan data, terus ada donasi dan data donatur. Nah, sedangkan pada Yayasan Yatim Duafa yang berada di Kota Bandung, yaitu Yayasan Yatim Duafa Al-Furqan, merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial yang menampung puluhan anak yatim dan piatu dipimpin oleh Ustadz Deni Rohendi yang di dalamnya ada anak-anak yang belum mencapai mualaf. Nah, tetapi telah terputus nafkahnya dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bisa jadi di keluarganya juga bisa termasuk. Nah, terus uh, strategi inovasi digital dan proses transformasi ini diharapkan dapat mendukung Yayasan Yatim Duafa dalam melakukan perubahan yang didasari oleh teknologi dan atau yang berbasis dengan inovasi. Nah, Yayasan Yatim Duafa mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada latar atau anak terlantar yatim piatu dan duafa dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan santri yang dibina. Memberikan pelayanan pengganti orang tua ataupun wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak yang diasuhnya. Sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan oleh yayasan tersebut. Nah, terus sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam memelihara dan merawat anak-anak yatim duafa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan pada anak asuh sebagai wadah pengembangan keterampilan baik kesejahteraan sosial anak bagi agar bisa mandiri dan menjadi manusia yang berkualitas di masa yang akan depan. Di masa depan maksudnya gitu. Bisa jadi terus menjadi yang lebih baik, sejahtera. Nah, terus pengelolaan Yayasan Yatim Duafa yang berada di Kota Cimahi dan Yayasan Yatim Duafa yang berada di Kota Bandung yaitu untuk bekerja sama atau bermitra dalam kolaborasi organisasi daerah digital dalam melaksanakan kegiatan dan keterampilan para santri. Nah, terus ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman Usep sendiri, kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan profil Yayasan Yatim Duafa Al-Badru. Pada dermawannya,
para dermawan ini kepada anak yatim, yatim dan kaum duafa ini senantiasa melakukan pemberdayaan melalui pendidikan sebagai media dalam mengembangkan potensinya dan kemampuan santrinya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, maupun latihan-latihan yang berlangsung di yayasan yatim dan duafa ini, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga sebagai tonggak untuk menggentaskan berbagai kemiskinan, baik kemiskinan pengetahuan, moral, keterampilan, maupun kemiskinan ekonomi. Adapun penjelasan secara detailnya yaitu bahwa Yayasan Yatim Duafa Al-Badru ini merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial yang berupa kegiatan santri yang menampung puluhan anak yatim, yang dipimpinnya oleh Ustadz Cucun Suntani, yang dimana yayasan tersebut berada di Kota Cimahi, Jalan Budi nomor 58, Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Dalam menjalankan kegiatannya, Yayasan Yatim Duafa Badru ini mempunyai 67 anak yatim dan duafa yang dibinanya, dan berdirinya itu pada tahun 2010 dan mendapatkan akta notaris secara resmi itu pada tanggal 1 April 2013, yaitu sebagai yayasan yang membutuhkan para dermawan. Maka mempunyai wadah kolaborasi dengan para donatur dengan cara yang ada untuk santunan dan bantuannya dari berbagai donatur. Maka dari pihak relasi ini pimpinan dengan memiliki bantuan yang ada beberapa permasalahan yang ada dalam berjalannya pembinaan, yaitu untuk santri di Yayasan Badru ini selain SDM ataupun sumber daya manusia, yaitu kurang beberapa fasilitas yang belum maksimal diberikan. Tetapi banyak kegiatan juga untuk anak yatim duafa ini seperti kegiatan santri pada umumnya. Seiring dengan terus berjalannya arus zaman, maka Yayasan Yatim Duafa Al-Badru ini difokuskan untuk pembinaan anak yatim, fakir, miskin, dan duafa. Ustadz Cucun Suntani ini seorang pendiri yang salah satu yayasan yatim duafa di Kota Cimahi. Beliau berusaha menggalang dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan santri, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan biaya pendidikan, serta biaya pembangunan gedung dan asrama. Kedudukan Yayasan Yatim Duafa ini sebagai lembaga pendidikan non-formal, yaitu lembaga pendidikan yang mendalami ilmu-ilmu agama Islam yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang bertujuan yatim duafa ini untuk kesejahteraan umat. Yayasan Yatim Duafa Al-Badru ini termasuk lembaga kesejahteraan sosial anak, bisa disingkat dengan LKSA, yaitu lembaga yang mendidik, lembaga sosial nirlaba yang mendidik atau memelihara anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak-anak terlantar, sehingga bisa tertanam dalam tujuan Yayasan Yatim Duafa Al-Badru ini dengan visi misi LKSA, yaitu Yayasan Yatim Duafa Badru. Yang pertama yaitu visi misinya memberikan kegembiraan kepada anak yatim piatu, anak asuh maupun duafa dalam bentuk perhatian dan bantuannya secara kolektif. Yang kedua yaitu mengingatkan kepada sesama akan hak anak yatim piatu dan anak asuh, yaitu yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu menciptakan masyarakat yang peduli dengan orang di sekitarnya. Yang keempat yaitu meringankan beban anak yatim, piatu ataupun anak asuh dan anak duafa. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mencerdaskan anak-anak untuk masa depan. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi tentang profil Yayasan Yatim Duafa Al-Furqon Kota Bandung. Yayasan Yatim Duafa Al-Furqon Kota Bandung merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, menampung puluhan anak yatim dan piatu dipimpin oleh Ustadz Deni Rohendi yang terletak di Jalan Ciganitri Tengah, RT 4 RW 2, Kampung Ciganitri, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Awal mula Yayasan Al-Furqon ini ialah pada tahun 2017 ada yang menitipkan 3 orang anak kepada ketua yayasan dengan keridhaan dari ibunya. Namun sikap anak yatim tersebut seperti memberikan ujian kepada pengasuhnya karena mungkin sebagai muslim kita tidak boleh menghardik kepada anak yatim. Berpegang teguh terhadap Al-Quran
yang mana salah satunya ialah Al-Quran sebagai syifa, sehingga pengasuh menerapkannya dengan mencoba untuk menghafal Al-Quran kepada anak-anak tersebut, dimulai dari surat-surat pendek. Selama 3 bulan, anak tersebut masih belum ada perubahan, namun setelah 6 bulan dan sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 juz, barulah ada perubahan yang terlihat dari anak-anak tersebut menjadi lebih lugu dan sikapnya menjadi lebih baik. Oleh karena keberhasilan ketiga anak tersebut, kemudian kami pesantrenkan di Garut untuk mencari pengalaman dan hafalannya sudah sampai 27 juz. Dari sana mulailah banyak tetangga sekitar yang menitipkan anaknya di Yayasan Al-Furqon, namun karena Yayasan Al-Furqon belum memiliki donatur, maka yayasan tersebut membatasi hanya 15 orang dan belum memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, bertambahlah menjadi 40 anak hingga tahun 2020. Namun pada saat COVID-19, karena banyak yang kehilangan orang tua dan pekerjaan, sehingga santri bertambah menjadi 96 anak. Bahkan kejadian terakhir kali ada 5 anak yang dititipkan di Yayasan Al-Furqon tersebut. Dengan bertambahnya santri Yayasan Yatim Du'afa pada tahun 2019 sebanyak 45 orang, dan anak-anak yang dititipkan dengan berbagai latar belakang sampai di tahun 2023 ini mencapai 120 orang anak yang dibina. Kemudian ketika pandemi melanda, Yayasan Al-Furqon ini pernah dalam keadaan yang terpuruk dan tidak ada donatur. Namun itu semua dapat diatasi oleh yayasan hingga sampai saat ini. Yayasan Yatim Du'afa Al-Furqon Kota Bandung, sebagaimana yayasan yang lainnya, yakni berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Manhaj yang dipakai di dalam pengambilan hukum di Yayasan Al-Furqon ini adalah kaidah usul dan usul fikih. Yayasan Tahfiz Yatim Du'afa Al-Furqon bukanlah sebuah panti asuhan yang ada pada umumnya, karena di dalamnya ada anak-anak yang belum mencapai mukallaf, tapi telah terputus nafkah dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya. Yayasan Yatim Du'afa Al-Furqon ini juga merupakan rumah tempat untuk memproses kemandirian anak-anak dari masyarakat umum lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi tentang profil Yayasan Yatim Du'afa Al-Furqon. Selanjutnya, pemaparan materi tentang urgensi media dalam dakwah pada Yayasan Yatim dan Du'afa. Selanjutnya adalah urgensi media dalam dakwah pada Yayasan Yatim dan Du'afa. Salah satu penyebar informasi yang paling cepat saat ini adalah media. Disebutkan oleh Bashiruddin Usman, media merupakan berbagai bentuk sarana yang digunakan dalam proses menyampaikan dan menerima informasi yang dapat didengar, dilihat, dibaca, dimanipulasi, dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Dakwah bisa disebarkan melalui media, yang mana dakwah itu tidak hanya berbentuk tausiah saja, tetapi di sini juga dakwah bisa disebarluaskan melalui media, yaitu dengan bentuk sedekah, yang mana sedekah ini informasinya telah disampaikan oleh berbagai macam website untuk mengajak orang-orang bersedekah. Nah, salah satunya yaitu Yayasan Yatim Du'afa Kota Cimahi, yang mana mereka menyebarluaskan informasi tentang yayasan mereka untuk mereka bisa yang namanya yayasan itu pasti menerima dan menampung anak yang yatim dan du'afa. Yayasan Badru Kota Cimahi ini juga memfasilitasi para anak yatim dan du'afa, juga para santri, yang mana mereka harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat besar. Dengan diharapkan para anak yatim dan du'afa juga para santri bisa menjadi penggerak dakwah di masa yang akan datang. Bagaimana Yayasan Badru memperoleh dana untuk sarana dan prasarana yayasan tersebut? Di sini disebutkan dalam websitenya bahwa Yayasan Badru ini memiliki website, yang mana di website tersebut telah tertera
rekening bank yang mana dipergunakan nantinya untuk sarana prasarana Yayasan Yatim dan Duafa Badru ini. Kemudian juga bisa selain prasarana juga untuk para guru pengajar ngaji, juga para santri ini tidak dipungut biaya sama sekali karena Yayasan Yatim Badru ini dibangun dengan pemimpin yang asalnya adalah seorang santri yang mana dia tidak memiliki biaya untuk sekolah. Jadi beliau merasakan bagaimana rasanya jika ingin sekolah dan ingin pesantren tetapi beliau tidak memiliki biaya. Jadi beliau menampung para yatim dan duafa dengan yang sesungguhnya gitu. Dengan tidak memberikan biaya sepeser pun asalkan santri tersebut mau menuruti dan mentaati peraturan yang ada di yayasan tersebut. Yayasan Badru juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sekolah yatim lainnya. Tidak hanya sekolah yatim tetapi sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang mau juga bekerja sama dan menerima para santri dan anak yatim duafanya. Di Yayasan Yatim dan Duafa ini juga tidak ada masa pengabdian. Jadi bagi siapapun anak yatim dan duafa ataupun santri yang telah sukses dan bisa merasa mampu untuk bisa keluar dari yayasan ini dipersilahkan. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Duafa ini sesuai dengan etika dan kode etik dalam bermedia sosial, juga sangat berjalan dengan aturan-aturan Islam sehingga menerapkan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan serta tuntutan yang terdapat pada pedoman utama kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang katalog program yayasan sebagai daya tarik media dakwah. Yang pertama itu program Yayasan Yatim Duafa Al-Furqon mempunyai program belajar sirah nabawiyah dengan mengadopsi bagaimana sosok Halimatus Sa'diyah yang biasa mendidik Rasulullah SAW dan berkolaborasi dengan pesantren Al-Azhar untuk mengisi kekosongan. Terdapat program untuk santri seperti berdagang, berkebun dengan bantuan para musyrif yang dibekali ilmu manajer. Selain itu, ada program tabungan anak yatim duafa karena Yayasan Al-Furqon itu menanamkan prinsip berhemat seorang santri harus belajar untuk menabung dan bisa memanfaatkan uangnya dengan baik. Untuk itu, Yayasan Yatim Duafa Al-Furqon tidak bernaung di salah satu organisasi keagamaan tertentu demi kebersamaan dan keharmonisan dalam berdakwah. Yayasan Al-Furqon mempunyai program wakaf Al-Quran dengan membagikan dan mengajak untuk donasi dengan menghubungkan pihak Yayasan Yatim Duafa Al-Furqon tentunya sangat berkontribusi kepada masyarakat agar lebih luas aliran amal jariah para pewakaf. Dengan demikian, konsep wakaf Al-Quran produktif sejalan dengan esensi wakaf itu sendiri, yaitu mempertahankan pokok aset dan memberikan manfaat dari pokok aset tersebut kepada mauquf alaihi. Hasil kelolaan dari wakaf produktif yaitu digunakan untuk memberikan dorongan lebih bagi para pencalon penghafal Al-Quran. Sebenarnya proses pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebutuhan Al-Quran di Yayasan Yatim Duafa Al-Furqon sangat tinggi. Mengingat Al-Quran adalah salah satu kebutuhan dasar dalam kegiatan belajar mengajar dan menghafal. Maka setiap pesantren membutuhkan Al-Quran dalam jumlah yang mencukupi. Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Mas Duki Baidlos mengatakan bahwa paradigma berdakwah sudah mengalami pergeseran antara dakwah dengan menjadikan dakwah melalui media digital, salah satunya media sosial.
Katalog bersama adalah kumpulan dari beberapa katalog yang kemudian katalog tersebut dimasukkan ke dalam database pada suatu perpustakaan. Pada katalog bersama menggunakan standar database yang dalam penulisannya harus menggunakan nama pada setiap kolom yang harus disamakan. Katalog bersama adalah halaman pencarian yang digunakan oleh semua orang, yaitu guest, anggota, dan admin. Pada katalog bersama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencarian koleksi digital, pencarian koleksi fisik, dan pencarian berdasarkan direktori. Pada pencarian koleksi fisik dibagi menjadi 2, simple search dan advanced search. Information retrieval adalah proses menemukan dokumen yang bersifat tidak terstruktur dari dalam suatu koleksi besar dan banyak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Di era teknologi, Yayasan Yatim Du'afa Al-Badru Kota Cimahi menggerakkan dakwah melalui teknologi dengan perancangan khusus, di mana teknologi ini dikelola orang-orang yang berkompeten, memanfaatkan yang ada dan dengan bantuan yang dimiliki sehingga banyak donatur yang tertarik. Nah, peran yayasan sangat penting dan dapat mengalami perubahan yang signifikan. Yayasan adalah organisasi nirlaba yang memiliki tujuan sosial atau amal, dan mereka berkontribusi pada masyarakat dalam berbagai cara. Yayasan dapat memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk meningkatkan efektivitas dan dampak kerja mereka. Usaha yang dilakukan oleh Yayasan Al-Furqon untuk menarik perhatian informasi dan mencari donatur adalah dengan cara menggunakan semua sosial media, baik itu FB, IG, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Kemudian dalam jadwal kegiatan santri sudah ditentukan oleh pimpinan tersebut. Yayasan Yatim Du'afa Al-Furqon menciptakan pola sobiru, yaitu kesabaran, menghadapi anak-anak yatim du'afa. Dengan pengawasan atau controlling terhadap santri di Yayasan Al-Furqon ini sangat diperhatikan. Di era teknologi kolaborasi dengan donatur melalui media sosial, Yayasan Tahfidz Yatim Du'afa Al-Furqon bukanlah sebuah panti asuhan yang ada pada umumnya, karena di dalamnya ada anak-anak yang belum mencapai mukallaf. Tapi telah terputus nafkah dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya. Kemudian, yayasan ini memfasilitasi proses pembelajaran berbasis internet yang dilakukan oleh seorang ICT Learning Center yang dikelola oleh fasilitator. Setiap orang yang hendak mengikuti program yang ditawarkan oleh Yayasan Yatim Piatu ini harus lebih dahulu mendaftarkan laporan-laporan data, kemudian digital termasuk kedua yayasan, yaitu Yayasan Yatim Du'afa Badru dan Yayasan Yatim Du'afa Al-Furqon. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nur Alpia akan menjelaskan bagaimana respon masyarakat dengan adanya Yayasan Yatim Du'afa. Di sini untuk kelompok kami meneliti tentang Yayasan Yatim Du'afa Al-Badru Kota Cimahi dan Yayasan Yatim Du'afa Al-Furqon Kota Bandung. Kedua yayasan ini seringkali dianggap sebagai entitas yang melakukan pekerjaan mulia. Kenapa? Karena dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan masyarakat inilah dan respon dan berbagai cara yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Du'afa membutuhkan sumber dana dari masyarakat, tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan biaya sehari-hari ataupun biaya pendidikan dan lain sebagainya. Itu membutuhkan media informasi ataupun penyalurannya. Dengan demikian, orang yang akan menyumbangkan dana atau barang-barang seperti kebutuhan para anak yatim ataupun duafa ini dilakukan melalui media sosial atau jaringan mereka. Ada juga yang memberikan dukungan moral kepada yayasan, dan para anak ini yang dilayani oleh Yayasan Yatim Du'afa Al-Badru Kota Cimahi dan Yayasan Yatim Du'afa Al-Furqon Kota Bandung. Masyarakat sangat merespon dengan baik keberadaan
Yayasan Yatim Duafa ini yang notabene-nya letak geografisnya itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Selain itu, banyak orang menghargai dan mendukung Yayasan Yatim Duafa ini untuk memberikan bantuan kepada anak yatim dan duafa sebagai langkah memberikan sumbangan dalam bentuk uang, pakaian, makanan, atau kebutuhan yang memang itu perlu diberikan kepada anak-anak yang sangat membutuhkan. Selain itu, adanya keterlibatan sukarelawan. Kenapa? Karena beberapa anggota masyarakat ataupun masyarakat di lingkungan yang terlibat secara langsung dengan Yayasan Yatim Duafa Al-Badru dan Yayasan Yatim Duafa Al-Furqon ini sebagai sosok ataupun sukarelawan, karena mereka ini menyumbangkan waktu, keterampilan atau pengalaman mereka untuk membantu yayasan dalam hal penyebaran informasi, ataupun masyarakat juga mengajak seluruh entitas, seluruh elemen untuk menyebarkan informasi dari program-program yang sudah disediakan oleh Yayasan Yatim Duafa ini. Kemudian faktornya juga ada kesadaran sosial di tengah masyarakat. Kenapa ini sangat penting dan pengaruhnya itu ada pada kepercayaan yayasan, serta transparansi dan akuntabilitas yayasan dalam pengelolaan dana atau bagaimana sumber daya yang diberikan yayasan ini sehingga mempunyai relasi atau hubungan kepada donatur. Selain itu ada segmentasi dari lingkungan masyarakat ini dimulai dari berbagai latar belakang yang ada dan beberapa latar belakang organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan yayasan ini memenuhi hampir memenuhi setidaknya setengah dari pengguna media sosial, dan itu penyebarannya sangat terjangkau karena program-program yang disediakan oleh kedua yayasan ini sebenarnya ialah proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.